Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waj'al ilmana khalisan liwajhikal karim waftah 'alaina bi fathikal mubin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah pada kesempatan ini Umi akan menjelaskan materi yang ke-14. Itu masih bagian dari fiqhul munakahat, fikih pernikahan, tentang putusnya perkawinan atau perceraian. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa aja yang dimaksud dengan perceraian, sebab-sebab yang membolehkan terjadinya perceraian, dan hukum dan dasar hukum perceraian, dan bagaimana prosedur perceraian dalam fikih dan dalam undang-undang kita. Insyaallah pada pertemuan ini kita akan membahas tentang perceraian, bentuk-bentuk perceraian, dan apa yang dilakukan oleh wanita setelah perceraian, dan bagaimana rujuk dalam hukum fikih. Oke. Yang pertama, putusnya perkawinan. Ya, putusnya perkawinan yang disebabkan oleh suami atau yang dinamakan dengan talak. Talak adalah perceraian yang berasal dari suami dengan mengucapkan lafal tolak tuki atau anti tolik atau lafal yang sejenis. Ya. Jadi talak ini merupakan perceraian itu yang berasal dari suami. Suami melafalkan kata tolak tuki, saya menceraikan kamu, atau anti tolik, kamu diceraikan, atau lafal yang sejenisnya. Ya, sedangkan menurut istilah ahli fikih, talak itu diartikan dengan hilu robit totiz zawaj wa inha'il alaqah zawjiyah. Hilu ini artinya melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan suami istri. Ya, ini dalam pengertian ahli fikih. Ya. Dalilnya, landasan hukumnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in azamut talaqa fa innallaha sami'un alim. Dan jika mereka berazam atau bertetap hati untuk melakukan cerai, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini surah Al-Baqarah ayat 227. Dalam KHI, kompilasi hukum Islam, ini masalah perceraian ini itu disebutkan dalam pasal 117. Talak ialah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Ya, itu menurut KHI. Jadi KHI yang merupakan bahan pertimbangan yang boleh ditetapkan berdasarkan impres instruksi presiden, dan dia boleh dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam menetapkan hukum, mendefinisikan talak hampir sama dengan definisi yang diberikan oleh hukum Islam. Cuman perbedaannya adalah bahwasanya talak itu harus diikrarkan di hadapan sidang pengadilan agama. Bentuk-bentuk talak, ya. Bentuk talak dibagi berdasarkan, yang pertama berdasarkan kebolehan rujuk. Apakah suami memiliki hak untuk rujuk atau kembali kepada istri atau tidak? Itu terbagi kepada dua. Yang pertama talak raj'i, yang kedua talak bain. Kita bahas terlebih dahulu talak raj'i. Talak raj'i adalah at-talaqul ladzi yuqi'uhu az-zawj 'ala zawjatihi allati dakhala biha haqiqatan wa lam yakun masbuqan bi talaqah aslan aw kana masbuqan bi talaqah wahidah. Jadi sini artikan talak raj'i itu adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang telah dia gauli. Maksudnya suami tersebut telah dukhul terhadap istrinya, telah menggauli istrinya sebagaimana hubungan suami istri. Dan talak raj'i ini itu bisa jadi terjadi suami belum melakukan talak satu pun, belum menjatuhkan talak satu pun, atau sebelumnya telah didahului dengan talak satu. Berarti dari pengertian ini, talak raj'i ini berlaku bagi talak satu dan talak dua. Oke. Dan dengan syarat istri telah digauli. Ya. Karena kalau istri belum digauli, itu jatuhnya kepada talak bain. Oke. Dalilnya firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 229, at-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Jadi kata Allah di sini, ini talak yang dapat dirujuk
atau suami berhak kembali kepada istrinya itu 2 kali. Setelah itu, boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, atau menceraikan dengan cara yang baik pula. Oke, itu talak raj'i. Jadi talak raj'i ini talak yang suami belum pernah mentalak istrinya, berarti talak satu, dan yang kedua, talak yang suami telah mentalak istrinya sebelumnya, itu talak 2. Oke, kita lanjut ke dalilnya, itu surat Al-Baqarah ayat 228. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Dan wanita-wanita yang diceraikan itu mereka menunggu terhadap diri mereka 3 kali kuru. Ya, dalam mendefinisikan kuru ini ulama berbeda pendapat. Kalau dalam mazhab Hanafi, kuru itu yaitu haid. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu suci. Itu yang kita ambil pendapat Syafi'i itu 3 kali suci. Nah, kita lanjut. Wa bu'ulatuhunna ahqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Dan bu'ul ini artinya adalah suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka jika mereka menginginkan perbaikan. Ya. Jadi di sini katakan yang berhak untuk rujuk kepada istrinya selama dalam catatan selama istri dalam masa iddah yaitu suaminya. Oke, kita lanjut. Hukum talak raj'i. Ya, ini ada beberapa hukumnya. Pertama, suami tidak terhalang untuk menggauli istrinya sebab talak tidak menghilangkan akad nikah. Jadi dalam talak raj'i ini, ketika suami ingin menggauli istrinya dan istrinya setuju, maka suami masih berhak. Berarti ketika itu dikatakan langsung rujuk secara amali perbuatannya. Yang kedua, suami berhak rujuk ke istrinya. Oleh karena itu, kenapa dalam talak raj'i ini istri dianjurkan ya untuk tetap tinggal di rumah suaminya. Suami istri saling mewarisi selama masa iddah. Jadi ketika istri menjalani masa iddah dan salah satu pihak meninggal dunia, maka mereka masih dihukumi saling mewarisi. Istri tidak keluar dari rumah suami. Ya. Jadi tetap di rumah suami ketika rumah itu milik mereka. Yang kelima, suami wajib memberikan nafkah ke istri selama masa iddah. Lanjutkan. Talak bain. Ya. Nah, kita lihat. Talak bain tersebut itu terbagi pada 2. Yang pertama bainunah kubro, yang kedua bainunah sugro. Ya, bainunah kubro ini itu yang talak 3. Talak 3 maksudnya sini suami telah menceraikan istrinya 3 kali. Atau telah jatuh talak sebanyak 3 kali. Bainunah kubro ini dihukumi bahwasanya suami tidak berhak lagi untuk rujuk atau kembali kepada istrinya. Kecuali istri menikah lagi dengan laki-laki lain, ya, terus melakukan hubungan suami istri, ya, duna tahlil, ya, pernikahan itu tidak disyaratkan untuk menghalalkan istrinya untuk kembali kepada mantan suaminya, itu tidak boleh. Dan telah melakukan hubungan suami istri dan diceraikan oleh suaminya yang baru ini dan habis masa iddah, baru mantan suaminya boleh balik ke dia. Itu bainunah kubro. Bainunah sugro lagi. Bainunah sugro ini disebabkan oleh 2 hal. Yang pertama, talak sebelum dukhul, ya, di mana suami menceraikan istrinya itu sebelum menggaulinya. Dalam hal ini, istri tidak ada kewajiban untuk menjalani masa iddah. Kecuali dalam catatan di sini, ketika suami menceraikan istrinya qabla dukhul sebelum menggaulinya, tapi dia sudah berkhalwat dengan istrinya. Jadi istrinya tetap wajib menjalani masa iddah. Iddahnya ini bukan dalam artian ininya dukhulnya, tapi karena kehati-hatian karena suaminya telah berkhalwat dengan dia. Oke, berkhalwat ini maksudnya telah berduaan, misalnya berduaan di dalam kamar walaupun itu tidak terjadi hubungan suami istri. Oke, bainunah sugro yang kedua disebabkan dengan talak dengan tebusan atau dikatakan dengan khulu'. Hukum talak bain, kita bahas satu persatu. Yang pertama bainunah kubro, yaitu suami yang telah menjatuhkan talak kepada istrinya sebanyak 3 kali. Bagaimana hukumnya? Menghilangkan hubungan pernikahan sehingga istri menjadi ajnabi bagi suaminya. Ajnabi ini maksudnya istri dihukumi sebagaimana wanita asing. Oke, yang kedua, suami tidak ada hak untuk menggauli istrinya lagi, ya, walaupun itu dalam masa iddah. Ya.
Yang ketiga, tidak ada hak saling mewarisi, baik sebelum dan sesudah habis masa iddah. Berbeda dengan talak raj'i ya. Talak raj'i ketika suami menceraikan istrinya talak raj'i dan dalam masa iddah, istri dalam masa iddah meninggal salah satu pihak, maka mereka saling mewarisi. Yang keempat, suami tidak boleh kembali ke istri kecuali istri menikah dengan laki lain dunat tahlil, tidak dengan niat menghalalkan dan menghalalkan ini maksudnya ada kesepakatan dengan laki tersebut untuk menceraikan dia lagi. Jadi ketika istri telah menikah dengan laki-laki lain dan telah dukhul melakukan hubungan suami istri dan diceraikan oleh suami yang baru ini, kemudian habis masa iddahnya, maka ketika itu mantan suaminya boleh balik lagi ke dia. Oke. Yang kedua, bain nasugro. Bain nasugro tadi dua penyebabnya itu talak dengan tebusan, itu khulu, dan yang kedua talak yang dilakukan oleh suami sebelum dia menggauli istrinya. Bagaimana hukumnya? Menghilangkan hubungan pernikahan, ya, sehingga istri menjadi ajnabi bagi suaminya. Istri seperti hukum wanita asing bagi suaminya. Suami tidak ada hak untuk menggauli istrinya lagi, walaupun itu dalam masa iddah ya. Tidak ada hak saling mewarisi bagi baik sebelum dan sesudah habis masa iddah. Yang ini yang bedanya dengan hukum bainah kubro. Jika suami ingin kembali ke istrinya dengan akad, itu boleh, tetapi dengan syarat akad dan mahar baru. Tanpa syarat istri harus menikah dengan laki-laki lain. Jadi ketika terjadi perceraian dengan khulu, tebusan, yaitu istri memberikan tebusan ke suami agar suaminya menceraikan dia, dan suami menceraikan istrinya sebelum dukhul, jika suaminya ingin kembali ke istrinya, itu boleh, tapi dengan syarat akad dan mahar baru. Ya, apakah istrinya harus menikah dengan laki-laki lain? Tidak. Ya, kita lanjutkan. Pembagian talak dari segi waktunya ini, waktu itu disebutkan dalam KHI pasal 121 dan 122. Talak dari segi waktunya itu terbagi dua. Yang pertama, talak sunni adalah talak yang dibolehkan, yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut. Ya. Jadi talak sunni ini talak yang sesuai dengan syariat Islam, di mana syariat Islam menganjurkan jika suami ingin menceraikan istrinya itu ceraikan dalam keadaan suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut. Jadi ketika dia menceraikan istrinya dalam waktu suci tersebut dan dia tidak menggaulinya dalam waktu tersebut, itu sudah di suci tersebut sudah dihitung dengan masa iddah pertama. Ya, karena masa iddahnya dalam mazhab Syafi'i itu salah satu quru, 3 kali suci. Yang kedua, talak bid'i adalah talak yang dilarang. Mana syariat Islam melarang suami untuk menceraikan istrinya dalam, ya, pertama, ketika istri dalam keadaan suci, akan tetapi suaminya menggauli istrinya dalam keadaan suci tersebut, atau talak yang dijatuhkan ketika istri dalam keadaan haid. Selanjutnya, putusnya perkawinan oleh istri dinamakan dengan khulu. Menurut etimologinya, khulu itu diambilkan dari kata-kata khala' as-saub. Idza azalahu li'anna al-mar'ah libasul rajul wa rajul libasul mar'ah. Jadi khulu itu diambilkan dari kata khala' as-saub, melepaskan pakaian. Ketika seseorang menghilangkannya atau mencampakkan pakaian tersebut. Kenapa dikatakan khala' as-saub? Ya, karena wanita itu ibarat pakaian bagi laki-laki dan laki-laki ibarat pakaian bagi wanita. Dalam Quran disebutkan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka itu istri kamu itu pakaian bagi kamu dan kamu pakaian bagi istri-istrimu. Khulu ini menurut bahasanya juga disamakan dengan al-fida, tebusan. Karena li'anna al-mar'ah taftadi nafsaha bima tubdhiluhu li zawjiha. Karena wanita dia itu menebus dirinya yang dia berikan kepada suaminya. Ya, jadi ketika istri ingin suaminya menceraikan dia harus memberikan tebusan kepada suaminya. Ya. Dalam pengertian ahli fikih, firaqur rajul zaujatahu bibadlin yahsul lahu. Jadi, suami menceraikan istrinya dengan tebusan yang ia terima. Ya, bisa juga dikatakan dengan perceraian antara suami istri disertai dengan kompensasi atau tebusan yang diberikan istri kepada suami. Contohnya di sini, suami mengatakan pada istrinya, saya talak engkau atau saya khulu engkau dengan membayar ganti rugi kepada saya sebesar 20 gram emas. Lalu istri menerima. Dan saat itu suami boleh melafalkan lafal khulu kepada istrinya. Dalam mazhab Syafi'i,
tebusan ini bisa berupa yang pertama dengan mengembalikan keseluruhan mahar yang telah diberikan oleh suaminya. Yang kedua, mengembalikan setengah maharnya atau sebagian. Yang ketiga, mengembalikan materi, ya, tebusan yang berupa materi. Materi ini bisa selain dari mahar yang telah dia berikan kepada istrinya. Dan materi ini boleh lebih besar dari mahar atau lebih kecil sesuai dengan kesepakatan mereka. Oke, dalil kebolehan khulu. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 229, "Wa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fima iftadat bih." Jika kamu khawatir bahwa keduanya suami istri tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Jadi misalnya ini ada ketidaksukaan istri kepada suaminya dan dia takut untuk melampaui batas-batasan Allah, maksudnya dengan ketidaksukaan dia kepada suaminya itu membuat dia durhaka kepada suaminya, maka saat itu istri boleh memberikan tebusan kepada suami agar suami menceraikannya. Oke. Dari lainnya itu an Ibnu Abbas qala ja'at imra'atun Thabit bin Qais ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah ma ataba alaih fi khuluqin waladin walakin akrahul kufr fil Islam. Faqala Rasulullah ataraddina alaiha diqatahu? Qalat na'am. Qala Rasulullah aqbil al-hadiqah wa talaqaha tatliqah. Di sini dari Ibnu Abbas bahwasanya perempuan Thabit bin Qais pada zaman Nabi datang menemui Nabi. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, saya tidak ada celah dalam akhlak dan agama Thabit bin Qais ini. Akan tetapi saya takut kufur dalam keislaman. Maksudnya istri Thabit bin Qais ini dia tidak menyukai suaminya. Bukan dengan alasan dia tidak berakhlak atau tidak memiliki agama. Agama dan akhlaknya bagus. Akan tetapi dia takut dengan ketidaksukaan dia pada suaminya ini membuat dia kufur dalam Islam. Kemudian Rasulullah bertanya, "Taradina alih hadiqatahu? Apakah kamu ingin mengembalikan hadiqahnya?" Hadiqah ini itu berupa mahar yang diberikan ke dia sebelumnya. Qalat na'am, iya. Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah berkata kepada Thabit bin Qais, "Akbir al-hadiqah." Terimalah kebun tersebut, wa talaqaha tatliqah, dan ceraikan dia satu kali cerai. Ini dalil pembolehan khulu. Ketentuan dibolehkan khulu. Yang pertama, jika sang suami sangat nampak membenci sang istri, ya, atau akhlak suami yang buruk terhadap istrinya dan istrinya tidak menerima hal ini. Agama sang suami yang buruk. Jika sang suami tidak menunaikan hak utama sang istri. Jika sang suami ternyata tidak bisa menggauli istrinya dengan cara baik. Dan ketika terjadi hal ini dan istri tidak menerima, maka istrinya boleh mengajukan kepada suaminya untuk menceraikan dia dengan syarat dia membayar tebusan kepada suaminya. Yang ketiga, putusnya perkawinan akibat pihak ketiga atau yang dinamakan dengan fasakh. Pengertian fasakh, fashul aqdi itu diartikan dengan naqduhu. Naqduhu ini menceraikannya. Dan dia diartikan dalam definisi ahli fikih itu wahilur rabitah allati tarbutu baina zawjain. Jadi meleburkan ikatan pernikahan atau memisahkan ikatan pernikahan atau memutuskan ikatan pernikahan yang sebelumnya mengikat antara suami dan istri. Wa qad yakunu al-fasakh bisababi khilalin waqa'a fil 'aqdi. Dan terkadang ya fasakh itu disebabkan adanya cacat atau penyakit yang terjadi setelah akad, atau bisa babintolin alaihi yamna baqa'u, atau adanya sebab yang tidak memungkinkan perkawinan untuk diteruskan. Ya, atau kita bahasakan dengan pembatalan perkawinan karena sebab yang tidak memungkinkan perkawinan diteruskan. Yang kedua, bisa jadi karena cacat atau penyakit yang terjadi pasca terjadinya akad dan mengakibatkan tujuan atau arti pernikahan itu tidak tercapai. Fasakh ini harus diputuskan di depan hakim pengadilan, ya, dan itu berdasarkan pengajuan dari suami atau istri atau wakil keduanya atau pihak berwenang yang sudah mukallaf balik berakal. Ya. Lanjut, sebab dibolehkannya fasakh. Ini ada beberapa sebab. Yang pertama, cacat atau penyakit yang menghalangi hubungan badan, seperti jub atau unnah atau bahasa kitanya laki-laki impoten yang terjadi pada suami. Tentu ketika suami impoten, tujuan dari pernikahan tidak tercapai, dia tidak bisa melayani istrinya dengan baik.
dan qaran atau ratak, atau yang dinamakan dengan penyumbatan pada kemaluan istri. Ya. Yang kedua, cacat atau penyakit yang tidak menghalangi hubungan badan namun membahayakan, seperti juzam atau baras, dan ini merupakan penyakit kulit atau gangguan jiwa walaupun dia terkadang bisa sembuh. Ya, jadi ini boleh ketika salah satu pihak mengalami penyakit ini, maka pihak yang lain boleh mengajukan ke pengadilan untuk dilakukan fasakh nikah. Yang ketiga, setelah akad diketahui bahwa istri merupakan saudara persusuan suami. Selanjutnya, jika yang menjadi wali anak kecil bukan ayah dan kakek, misalnya terjadi pernikahan antara anak kecil, yang menjadi walinya bukan ayah atau kakeknya, maka ketika mereka sudah besar, mereka boleh memilih apakah melanjutkan akad nikah atau memfasaknya. Yang kelima, jika salah satu suami istri murtad, maka hakim memfasak pernikahannya, memutuskan pernikahannya. Jika suami masuk Islam dan istri tetap dalam kekafiran. Ya. Oke. Putusnya, sebelum kita lanjut, fasak ini ketika hakim sudah memutuskan di depan pengadilan berlakunya fasak atau putusnya antara hubungan suami istri, maka tidak ada hak lagi antara keduanya untuk rujuk. Putusnya selanjutnya, putusnya perkawinan menurut undang-undang. Ini disebutkan dalam pasal 113 KHI dan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Perkawinan dapat putus karena yang pertama kematian, yang kedua perceraian, yang ketiga atas putusan pengadilan. Ya. Selanjutnya di pasal 114 KHI disebutkan putusan perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak yang dijatuhkan oleh suami pada istri atau berdasarkan gugatan perceraian dari istri. Itu dinamakan dengan hulu. Pasal 115 KHI, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ini sudah kita kaji dalam prosedur perceraian. Selanjutnya, pasal 119 KHI disebutkan talak bain sughroh adalah talak yang tidak boleh dirujuk. Ya, tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah. Ya, tadi disebutkan bahwasanya talak bain sughroh itu penyebabnya ada dua. Yang pertama, suami menceraikan istrinya sebelum menggaulinya. Yang kedua yaitu apa tadi penyebabnya? Talak yang terjadi karena tebusan. Yang kedua, talak bain sughroh sebagaimana disebut pada ayat 1 adalah ini sebenarnya talak yang terjadi qabla dukhul. Ya. Talak dengan tebusan atau khulu, talak yang ditentukan oleh pengadilan agama. Okay. Jadi suami boleh rujuk. Talak yang direvisi, talak tidak boleh rujuk, tapi boleh dengan akad baru, ya, walaupun itu dengan bekas suaminya. Dan meskipun dalam masa iddah. Selanjutnya iddah. Disebut juga dengan masa tunggu. Ya. Secara etimologi, iddah berasal dari kata ad ya'uddu iddatan yang berarti hitungan. Sedangkan iddah secara istilah adalah ismun limuddatil lati tantaziru fiha al-mar'atu wa tamtana'u 'an tazwij ba'da wafati zawjiha aw firaqihi laha. Jadi, iddah itu dikatakan dengan masa tunggu bagi seorang perempuan setelah ia bercerai dengan suaminya, apakah dicerai hidup atau dicerai mati. Oke. Di antara hikmah di balik pensyaratan iddah adalah untuk mengetahui apakah rahim perempuan tersebut bersih atau tidak. Selanjutnya, hukum dan dalil hukum iddah. Menurut jumhur ulama, wanita menjalani masa iddah itu hukumnya wajib, sesuai di antara firman Allah, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Dan wanita yang cerai hendaklah mereka menunggu diri mereka 3 kali suci. Selanjutnya hadis wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam li Fatimah binti Qais, ya, yang minta cerai kepada suaminya, i'taddi fi baiti Ummi Maktum, maka jalanilah masa iddah di rumah Ummu Maktum. Bentuk-bentuk iddah. Pertama, wanita yang dicerai mati. Wanita yang dicerai mati ini mungkin dia dalam keadaan hamil. Ketika dia dalam keadaan hamil, maka iddahnya itu sampai melahirkan. Dalilnya dalam surah At-Talaq ayat 4, wa ulatul ahmal ajaluhunna ayyatu'na hamlahunna. Dan wanita-wanita yang dicerai, wanita-wanita yang tinggal mati oleh suaminya dan dia dalam keadaan hamil, iddahnya itu sampai dia melahirkan.
Yang kedua, kondisi wanita yang dicari mati oleh suaminya yaitu dia tidak dalam keadaan hamil. Iddahnya itu 4 bulan 10 hari. Dalilnya dalam surah Al-Baqarah ayat 234, ya ayyuhalladzina alladzina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra. Dan wanita-wanita yang kamu tinggalkan wafat, dan orang-orang yang diwafatkan di antara kamu dan mereka meninggalkan istri-istri mereka menunggu selama 4 bulan 10 hari. Selanjutnya, wanita yang dicari hidup. Wanita yang dicari hidup ini ada dua kondisi. Yang pertama, memungkinkan untuk rujuk. Ya, memungkinkan untuk rujuk. Kondisi wanita tersebut ketika dia masih mengalami haid, maka iddahnya itu 3 kali kuruk atau 3 kali suci. Dalilnya disebutkan sebelumnya, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Dan wanita yang cerai hendaklah mereka menunggu 3 kali suci. Yang kedua, bagaimana kalau wanita yang tidak haid lagi? Maka dia menunggu 3 bulan. Dalilnya surah At-Talaq ayat 4. Ya, hamil itu dalilnya wa ulatul ahmal ajalunna ayatu'na hamlahunna. Ketika istri yang dicari hidup itu di dalam keadaan hamil, maka iddahnya itu sampai dia melahirkan. Bagaimana ketika wanita itu mengalami istihadah? Ya, itu sudah belajar sebelumnya. Istihadah ini yaitu wanita yang secara berketerusan keluar darah. Maka iddahnya itu 3 kali suci. Caranya, dia harus membedakan masa haid dengan masa darah biasanya. Jadi ketika dia sudah menghitung 3 kali haid dan setelah itu 3 kali suci, maka haidahnya habis, walaupun setelah itu masih keluar darahnya. Oke. Wanita menggugat cerai dulu. Sini ini, wanita yang berpisah dengan sebab gugat cerai, masa iddahnya sekali haid, sebagaimana ditunjukkan oleh beberapa hadis. Di antaranya hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmidzi, an Ibnu Abbas anna imra'ata Sabit bin Qais ikhtalat min zawjiha ala ahdi Nabi SAW. Ya, jadi sini ini bahwasanya istri Sabit bin Qais menggugat cerai dari suaminya pada zaman Nabi SAW. Kemudian Nabi memerintahkannya untuk menunggu iddah sekali haid, ta'tadda bi haidah, ya, sekali haid. Larangan ketika iddah. Pertama, tidak boleh menerima khitbah. Jadi, dalam masa iddah, istri tidak boleh menerima khitbah dari laki-laki lain kecuali dalam bentuk sindiran. Yang kedua, tidak boleh menikah dengan laki-laki lain, tidak boleh keluar rumah. Ya. Tidak boleh berhias atau dinamakan dengan al-hidat atau al-ihtidat. Seorang wanita yang sedang dalam masa iddah dilarang untuk berhias atau mempercantik diri. Di antara kategori berhias yang dilarang itu yaitu menggunakan alat perhiasan seperti emas, perak atau sutra, menggunakan parfum atau wangian, menggunakan celak mata, kecuali sebagian ulama membolehkannya ketika celak tersebut dipakai malam hari. Memakai pewarna kuku, memakai pakaian yang berparfum atau dicelup dengan warna-warna yang cerah seperti merah dan kuning. Okay. Iddah untuk memberikan kesempatan kepada suami untuk kembali kepada istrinya. Ya. Yang kedua, untuk mengetahui adanya kehamilan atau tidak pada istri. Yang ketiga, agar istri yang diceraikan dapat ikut merasakan kesedihan yang dialami oleh keluarga suami dan juga anak mereka serta menepati permintaan suami. Itu kenapa iddah wanita yang tinggal mati suami itu lebih lama, yaitu 4 bulan 10 hari. Pembahasan terakhir yaitu rujuk. Pengertian rujuk. Rujuk berasal dari kata raja'a yarji'u, ruj'atan yang berarti kembali. Sedangkan menurut terminologi yaitu rujuk adalah bersatunya kembali sepasang suami istri dalam ikatan pernikahan setelah terjadinya talak raj'i, yaitu talak 1 dan talak 2, dan sebelum habis masa iddah. Karena setelah habis masa iddah, suami boleh kembali ke istri ketika dengan akad baru dan mahar baru. Ini dalilnya dalam surah Al-Baqarah ayat 229, at-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Talak yang dapat dirujuki ada 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Persyaratan rujuk. Syarat yang pertama, dari sisi istri. Istri yang telah ditalak pernah melakukan hubungan seksual dengan sang suami. Jika suami istri yang belum digauli, maka ia tidak berhak untuk rujuk. Jadi, suami boleh merujuk istrinya ketika dia telah menggauli istrinya. Bagaimana suami yang menceraikan istrinya sebelum dukhul, sebelum menggaulinya, jatuhnya kepada talak bainunah sughra. Suami boleh kembali ke istri dengan akad dan mahar baru.
Yang kedua, syarat rujuk dari pihak suami. Ia tidak boleh merasa terpaksa ketika mengajak istrinya untuk kembali, berakal sehat dan sudah akil balik atau dewasa. Talak yang jatuh bukanlah talak 3, melainkan talak raj'iyah. Talak yang terjadi tanpa tebusan atau khulu, karena khulu ini jatuhnya talak bainah sugro ya. Rujuk dilakukan pada masa iddah atau masa menunggu. Karena ketika istri telah habis masa iddah, maka suami jika ingin kembali ke istrinya harus melakukan akad dan mahar baru. Adanya ucapan jelas atau tersirat untuk mengajak rujuk. Ya, tersirat ini bisa dengan mengajak istri untuk melakukan hubungan. Berarti secara tersirat dia sudah ingin rujuk kepada istrinya. Adanya saksi yang menyaksikan suami dan istri dirujuk kembali. Oke, demikianlah penjelasan tentang materi pembagian talak atau pembagian hal-hal yang menyebabkan putusnya perkawinan antara suami dan istri dan iddah dan khulu. Ya, mungkin penjelasannya agak terlalu cepat atau terkesan ini berbelit-belit ya, karena memang kondisi juga. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup WA-nya. Nah, khatim biqa'ana al-yawm biqira'ati du'a kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.